Selepas terpidana koruptor 300 triliun, Harvey Muiz mendapat vonis hanya 6,5 tahun penjara. Lini masa media sosial diramaikan gerakan rela dihukum demi uang besar. Fenomena satir itu dinilai marak terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik yang saat ini berdampak pada masyarakat. Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Secara satir, netizen seakan kompak, ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk penjara, asalkan bisa korupsi seperti Harvey Muiz hingga 300 triliun rupiah. Tak sedikit yang menuliskan narasi siap dipenjara demi uang besar. Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawahnya ya. Paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan bagi koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas, Deddy Corbuzier. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri, paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Pertanyaan Deddy itu bisa dianggap sebagai pertanyaan publik kebanyakan yang tergambar lewat sindiran satir di media sosial mereka. Pengamat politik Henry Satrio menjelaskan fenomena semacam itu terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik saat ini yang berdampak pada masyarakat. Reaksi-reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi 300 triliun yang hanya kemudian dihukum hanya 6,5 tahun penjara itu membuat masyarakat naik pitam. Kenapa? Karena dirasakan tidak ada keadilan di sana karena merugikan negara begitu besar 300 triliun. Sementara masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan tarif pajak menjadi 12%. Bahkan banyak yang bersuara bersedia untuk korupsi 300 triliun atau bersedia untuk juga ikut korupsi demi mendapatkan uang dan hanya dihukum penjara sebentar menurut mereka. Nah, kemudian hal ini juga memicu gerakan-gerakan lain seperti misalnya ada gerakan Mari Korupsi ya, sebuah gerakan yang sangat negatif, tapi hal ini dilakukan untuk dalam rangka menuntut keadilan, memenuhi rasa keadilan sosial, kemudian pemerintah secara keseluruhan bisa mengambil peran penting dalam upaya memberikan keadilan dan mengurangi kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Sepatutnya sorotan publik pada para lembaga penegak hukum yang tengah dinilai mencederai masyarakat ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Tim TV One mengabarkan.